Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang fikih ibadah puasa Ramadan. Sekarang masuk kita ke dalam pembicaraan siapa yang wajib tidak berpuasa tetapi wajib mengqadanya. Yang pertama adalah wanita yang haid. Ya, wanita yang haid. Para ulama telah sepakat bahwa wanita yang haid itu tidak boleh dia mengerjakan puasa. Bahkan kalau ia bersikeras juga untuk mengerjakan puasa, maka hukumnya haram. Ya, tidak boleh mereka melakukan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam nusalli wa lam tasum?" Bukankah jika mereka itu haid, mereka tidak salat dan tidak berpuasa? Fadzalika nuqsanu diniha. Itulah kekurangan agama mereka. Jadi kata Nabi SAW, ketika wanita datang haidnya, dia tidak boleh solat dan dia juga tidak boleh puasa. Dan itulah kelemahan agama wanita, begitu kata Nabi SAW, dibandingkan dengan kaum laki-laki. Maka para wanita dia wajib tunduk dan patuh terhadap aturan Allah dan Rasulnya ini. Yang kedua, siapa yang wajib tidak berpuasa dan wajib mengqadanya, yaitu wanita yang nifas. Ya, wanita yang habis melahirkan, dia wajib untuk tidak berpuasa, tetapi nanti dia wajib menggantinya di hari yang lain di luar bulan Ramadan, sama dengan wanita yang haid tadi. Nah, dalam hal ini ulama juga telah sepakat bahwa wanita yang nifas dia tidak boleh berpuasa. Ya, sebab ini sudah secara otomatis. Ya. Ulama telah menyampaikan kepada kita wanita haid dan wanita nifas dia tidak boleh berpuasa. Lalu ada masalah-masalah yang berkaitan dengan wanita yang haid, ya, dan puasanya. Pertama, apabila wanita haid suci pada siang hari di bulan Ramadan, maka ia tidak berpuasa pada hari itu. Ya, ia boleh makan dan minum pada hari itu karena dia sucinya pada siang hari di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, apabila wanita tersebut suci sebelum fajar lalu ia berniat untuk berpuasa, maka puasanya tetap sah walaupun ia mandinya setelah nanti terbit fajar. Karena mandi ini adalah hubungannya dengan solat. Ya. Sebab salah satu syarat sah solat itu adalah dia suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ketika dia junub, ketika dia haid, lalu dia sudah suci, maka dia wajib mandi ketika itu. Maka apabila wanita sucinya sebelum waktu fajar,
lalu dia berniat puasa, maka puasanya tetap sah walaupun ia mandinya setelah terbit fajar. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah wanita yang istihadah. Kalau wanita yang istihadah, artinya wanita yang masih mengeluarkan darah di luar kebiasaannya. Biasanya para ulama menyampaikan kepada kita batas maksimal itu adalah sekitar 15 hari. Atau menurut kebiasaan wanita itu. Kalau kebiasaannya hanya 1 minggu, lalu ternyata lewat dari 1 minggu masih mengeluarkan darah, maka tentu saja wanita tadi harus memeriksakan kepada dokter yang ahli. Ya. Ternyata masih keluar juga lewat dari 15 hari, maka itu adalah darah istihadah. Kalau menurut pendapat ulama yang paling sahih, wanita yang istihadah ini dia tetap wajib melaksanakan solat dan dia juga tetap wajib melaksanakan ibadah puasanya berdasarkan pendapat ijma' ulama. Ya. Jadi orang yang mempunyai penyakit istihadah sama hukumnya dengan orang yang mempunyai penyakit salisul baul. Ya. Salisul baul itu buang air kecil secara terus-menerus. Ya, dia tetap wajib salat. Tetapi orang yang mempunyai penyakit salisul baul atau istihadah, dia wajib berwudu setiap mau salat. Ya, wudunya tidak berlaku lagi untuk salat berikutnya. Begitu kata para ulama kepada kita. Kemudian yang ketiga, orang yang dilarang tidak berpuasa, artinya ya wajib dia untuk berpuasa. Wajib hukumnya bagi orang ini untuk berpuasa. Siapa mereka? Yang pertama orang yang muslim. Kedua dia baligh. Ketiga ya dia berakal. Keempat dia adalah orang yang sehat, tidak sakit. Kelima dia adalah orang yang mukim dan tidak safar atau melakukan perjalanan. Yang keenam dia adalah orang yang suci dari haid dan nifas. Maka orang yang seperti ini dia wajib mengerjakan puasa. Ya. Ketika nanti ada di antara mereka yang tidak berpuasa tanpa alasan yang syar'i, maka dia akan berdosa. Ya. Kalau kita merujuk kepada salah satu pendapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, mengatakan kalau ada orang tidak berpuasa bukan karena alasan yang syar'i, dia tidak berpuasa itu bukan karena uzur, lalu dia ganti puasanya yang 1 hari itu, lalu dia puasa sepanjang masa, maka puasanya itu tidak akan bisa diganti. Begitu menurut pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Artinya apa? Kita tidak boleh sedikit pun meremehkan tentang puasa ini. Ketika kita sehat, ketika kita tidak ada uzur, ketika kita tidak dalam perjalanan, ketika kita tidak haid dan nifas, maka kita wajib untuk berpuasa. Namun sampai hari ini masih ada orang yang mengaku Islam, mereka tidak mau berpuasa. Dia menganggap remeh tentang puasa, padahal dia sehat,
padahal badannya besar, tetapi dia tidak mau berpuasa, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini tetap diancam dia mendapatkan dosa besar. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Imam Az-Zahabi, salah satu dosa besar itu adalah orang yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Sementara para ulama telah sepakat puasa ini hukumnya wajib, kaum muslimin telah sepakat puasa ini hukumnya wajib. Tetapi ada di antara manusia yang mengaku sebagai seorang muslim, yang mengaku sebagai seorang Islam, namun dia tidak melaksanakan puasa, maka sudah jelas hukumnya dia mendapatkan dosa besar. Kalau seandainya sebelum meninggalnya dia tidak sempat bertobat, maka sudah jelas tempatnya di dalam api neraka. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan kali ini kami memanggil diri pribadi dan juga kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kita mendengarkan siaran ini, jangan sekali-kali kita menganggap remeh tentang ibadah puasa Ramadan ini, karena ini sudah jelas perintah dari Allah dan Rasulnya. Perintah puasa ini juga diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita. Maka hendaklah kita tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antaranya ada beberapa persoalan ya yang seseorang itu dia tidak berpuasa, tidak boleh tidak untuk tidak berpuasa. Ya, siapa mereka? Orang-orang muslim yang sudah balik, berakal, bukan sakit, bukan dalam perjalanan, suci dari haid dan nifas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.